Tapi kalau muka saya muka Pak Sony udah bosen orang, Pak. Iya, jadi prinsip dasarnya bahwa saya punya teman di pabrik yang butuh pasokan jagung untuk pakan ternak, Iya. kan gitu ya? Iya, betul. Untuk pakan ternak. Artinya ini ada pasar nih. Saya cuma bisa ngomong tuh ini ada pasar. Terus waktu kita ngirim beberapa sampel itu ada jagungnya bagus, tapi beberapa kadarnya itu nggak masuk ke lab mereka. Artinya kayak kadar jamur ketinggian segala macam. Terus saya bilang, Mbak, ini gimana yang bagus gitu kan? Yang baik gimana? Kalau mau sekarang tuh memang udah lagi musim panas nih. Kita nanam jagung bagus. Tapi kalau dalam skala pabrik, artinya produksi 10 ton, 5 ton atau berapa ton per hari gitu ya. Itu kan berarti penanamannya juga luas kan? Luas, ya. Luas. Udah. Akhirnya saya waktu itu sama teman-teman di PU. Udah, dia kebetulan pengurus BUMDes juga. Jadi ya sudah kita kerjasamain sama petani. Gitu kan? Iya. Kita himpun petani nanam jagung, terus jagungnya kita kirim ke sana. Pertanyaannya, mereka mau nerima enggak gitu? Kan gitu. Iya. Saya rangkul lagi, saya tanya lagi pabrik. Kalau kita sistemnya kerjasama gimana? Artinya pabrik mau mengambil hasil dari petani, gitu. Ada pertanyaan lagi, jagung seperti apa yang mereka mau kan gitu? Speknya seperti apa gitu. Ya udah, pas saya ngomongin ke pabrik bilang, ya sudah nanti kalau misalnya ada petani yang mau kerjasama, kita kirim tim penyuluh. Mereka ngasih penyuluhan. Artinya jagung yang sesuai dengan mereka minta, entah jagung basah atau pipilan, jagung kering, itu seperti apa? Cara penanamannya apa? Jenis jagungnya apa? Itu nanti mereka ajarin. Mereka kasih pelatihan. Ya sudah, oke kalau begitu. Saya tapi nggak mau, Bang, sekedar begitu aja nggak mau. Mereka harus tanda tangan juga dong bahwa petani nanam ada buat jaminan. Ada jaminan bahwa hasilnya diambil oleh mereka, kan gitu, dengan harga yang pantas. Nah, udah. Ya sudah, bikin aja proposal. Nah, itu dia. Waktu saya mau bikin proposal, saya harus tahu petani yang mau nanam siapa. Betul. Kan gitu. Iya. Saya udah bikin proposal, masukin ke sana, di sana ACC, mana petaninya nggak ada. Pusing kan kita. Betul. Ya sudah. Makanya saya sampaikan waktu itu ke teman-teman di Paniis. Teman-teman Paniis mau ketemu hari Kamis. Ya udah. Di wadah itu, di pertemuan itu yang mau saya himpun, siapa aja yang mau nanam. Satu, seberapa luas lahannya. Kan gitu. Udah. Terus sistem kerjasamanya mau seperti apa dari petani. Saya bukalah skemnya. Iya, benar. Skemnya saya buka. Sistemnya misalnya dikasih bibit. Selama ini udah pernah belum, Pak? Mereka belum pernah. Oh, belum pernah. Mereka belum pernah. Nah, sama pihak lain juga belum pernah. Mereka itu beli. Oh, selama ini hanya beli ya, belum ada kerjasama ya. Kalau saya nawarinnya, toh diambilnya kan kontinu. Iya. Pasokannya kontinu kan. Kenapa nggak ngajak kerja sama petani? Kalau kalian kontinu, artinya beli ke penjual kan, bukan ke petani kan. Itu dia. Itu yang saya maksud gitu. Jadi pola kerjasamanya seperti apa? Nanti silahkan petani ngomong. Udah Pak, kita dimodalin. Iya. Misal, nanti kita tulis. Saya rasa kebanyakan petani seperti itu, Pak. Minimal bibitnya dari sana, Pak ya. Iya. Tapi untuk sekarang kesiapan nggak, Pak? Misalnya bibitnya dari sana. Nah itu dia makanya. Jadi pola komunikasinya tuh Mas, aspirasi petani, aspirasi warga lah, atau pihak-pihak yang mewakili petani, itu aspirasinya saya tangkap. Oh iya, biar kita ajuin dulu ya. Saya tuangin di proposal, saya sampaikan. Nah, pola keuntungannya kita bicarain aja sama-sama. Iya, bareng-bareng. Iya. Jadi di situ kita bakal tahu gitu bahwa oh ternyata petani maunya begini.
mereka siap lahan, Ya, siap lahan, siap siap kerja. lahan, siap kerja, bibit nanti dikasih, mereka tanam. Nah, pertanyaannya biaya pemeliharaan, Ya, produksi. biaya pemeliharaan sampai panen lah. Itu seperti apa? Misal petani sanggup dijualnya berapa? Ya udah, kalau dijualnya sekian kita ngambil sekian, pabrik beli sekian, Iya. kan gitu ya? Ya, betul, betul. Itu gitu. Nah, saya pengennya Bang J, kita emang agak muluk sih, tapi jujur kita pengen ngeberdayain petani lah, Ya. gitu. Jadi saya polanya transparan. Kalau saya pengen dapat untung ya iya lah, gitu kan. Tapi petani tahu gitu Iya. bahwa kita ini kebagian berapa. Saya nggak matok gitu, tapi petani tahu gitu. Nah, pada saat pola itu berjalan, kita nggak capek-capek. Nggak capek-capek itu maksudnya petani harus di... Ya, guyu-guyu. Enggak. Karena petani juga sadar bahwa oh, saya nanam ini menghasilkan sekian, Iya. diambil di bulan kesekian, kan gitu. Terus untuk sekian ton banyaknya satu kali lahan segitu ditanam, enggak kan? Pasti dia shifting lah, shifting cultivation. Jadi ini ditanam sekarang, ini buat panen minggu ini buat panen minggu depan, ini buat panen minggu depannya lagi, kan gitu kan sistemnya gitu. Artinya pasokan ke pabrik rutin. Iya. Salah ya. Saya pun di Itu Jawa, dia Bang J. di Jawa Tengah sudah tadi barusan tadi sebelum ada Pak Fadli bilang Pak Budi, saya ngebel Mbah Tomo. Dia Jadi yang dia Dia. dia ya. Istrinya bagaimana Jay? Terus speknya apa? Nah, untuk itu nanti ya ke YouTube aja, nonton di YouTube. Itu dia. Jadi pokoknya dia bukan jagung manis, bukan. Dia jagung buat dicampur jadi pakan ternak. Jadi diolah. Ya. dia bukan jagung konsumsi. Yang jagung konsumsi. Makanya tadi terus tampil Purwokerto. Nggak apa-apa, nanti kan kita ada rencana ke dia, kita survei nanti. Ini yang kamu lu. Cuma dia mau itu dia nerima jagung pipilan sama jagung basah. Berarti kan lebih luas lagi tuh. Ya, lebih luas. Tuh gitu. Nah, kalau bentuk pola kerjasamanya apakah mereka ngemodalin, saya juga nggak tahu. Tapi kelihatannya kalau mereka ngemodalin berupa uang, itu kayaknya agak susah. Bisa kalau petani sih selama ini Saya rasa petani juga paling untuk saya yang saya tangkap ya kemarin di tempat Indramayu itu bukan jagung pipilan, karena kalau pipilan mereka juga harus ada alat Untuk mipil. mipilnya seperti itu, kan butuh kos juga. Kemungkinan mereka itu basah dari sana seperti itu. Begitu Kang. Jadi Bang Jay, kalau mereka nurunin dana misalnya, mereka belum percaya sama kita. iya jelas mutlak Pak. Itu Belum. pasti Pak. Tapi waktu sudah 3-4 kali pasokan kita udah rutin, kerjasama sudah terjadi, itu bukan nggak mungkin ngebuka. Sok saya modalin, kan gitu. Karena kalau namanya langsung modal pertama tanpa ada kita kenal, Ya, kita tanpa kan ada bangun kepercayaan dulu. Iya. Kita mau modalin dulu. Iya, Gitu. Oke lah sama saya mereka kenal gitu kan. Cuma pola itu saya lihat belum nyampe. Apalagi pola sampai nyewa lahan misalnya, itu belum. Jadi petani punya lahan, Itu yang lain. Tenang aja, ini untuk dibagikan, bukan untuk diperjualbelikan. halo assalamualaikum. Keripik, singkong, daun sirih. Beda-beda sih, Ah. ada yang singkong, ada yang Error kebanyakan proyek. ada di belakangnya ada tulisannya. Ah, ah. Ah, ah. Kalau enak yang ini Udah. seger. jeruk keras ya. Gue langsung forward itu. Enggak, gue langsung forward ke mereka. Gue nanya apakah itu pengaruh ke kerjaan Cikarang enggak gitu. Nanti mereka jawab. Iya, artinya kan dipending dulu ya. Postpone lah. Udah dingin. Ah, ah. Iya, itu dia betul. Capek-capek ya. Itu kan surat edarannya Prof Jabar, Provinsi Jabar. Iya baru itu bulan Mei. Udah Jumat.
Mm-mm. 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 Selasa ya, mereka ngedorongnya Selasa ya. Ya, oke. Siap, Komandan. Ya Dan, oke, saya nunggu info, kalau ada kabar saya langsung sampaikan ke Komandan. Ya, sip, sama-sama. Ya. Nah, jadi pola saya itu gitu, Kang. Jadi saya tidak menjanjikan apa-apa. Artinya ini ada peluang loh yang saya punya. Mau nggak kita manfaatin gitu. Saya punya pasar, saya punya channel orang publik. Excuse me, boss. You have a text message. 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 Oke, bentar ya.